Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Palestina itu memang sudah lama wilayah yang konflik sejak zaman 2800 qabla al-milad. Ya, saya tidak tahu secara pasti ya, tapi itu memang sudah kuno, sudah sangat-sangat kuno. Itu memang itu negara yang silih berganti penguasanya. Makanya kalau melewati Palestina itu kita menginjak bumi yang dimanapun tanah yang kita injak itu penuh dengan sejarah, dan kita menginjakkan bumi dengan cara menciptakan sejarah. Itu bumi Palestina, karena memang konfliknya itu sudah lama sekali. Sekarang saling klaim siapa yang paling berhak. Tapi kita sebagai Muslim ingin mengatakan bahwa umat Islam tidak pernah mengusir Yahudi. Umat Islam datang ke sana, Yahudi sudah enggak ada. Penghuninya orang Kristen, karena Yahudinya sudah diusir. Yang ngusir Yahudi dari sana bukan Muslim, bukan. Itu orang Kristen yang ngusir sama orang Babylon, orang Persia. Muslim tidak pernah mengusir Yahudi dari sana. Yang datang ke sana itu Sayyidina Umar. Umar datang ke sana, penguasanya Kristen, penghuninya juga Kristen. Penguasanya itu Katolik, penghuninya adalah Ortodok. Karena itu sangat welcome mereka dengan kedatangan ke Islam, karena dianggap mengusir penjajah. Sama dengan ketika Islam datang ke Mesir, itu juga penduduknya sangat welcome. Kenapa? Karena dianggap Katolik sedang menjajah Ortodok, dan Islam datang itu berarti mengusir kekuasaan Romawi. Jadi tidak pernah gitu ya. Okay. Orang Israel itu datang ke sana kapan? Yaitu Nabi Yusha itu. Nabi Musa itu 40 tahun di Ororotih tidak mampu masuk, sampai Nabi Musa wafat. Beliau tidak bisa masuk. Yang bisa masuk adalah santrinya yang dikader, yaitu Yusha, masuk. Dalam buku-buku Taurat itu digambarkan yang sangat ini, karena ya mereka ini orang kelaparan, wong hidupnya itu di padang pasir, lalu masuk ke bumi yang subur sehingga menguasai apa saja, membunuh apa saja, mengambil apa saja. Ya mungkin itu sudah di luar kemampuan Yusha untuk mengendalikan ya. Sebagai nabi itu mungkin sudah di luar, sehingga banyak pembunuhan. Nah, kalau menurut orang-orang Palestina, kami ini adalah anak cucunya orang-orang yang dulu itu diusir oleh Nabi Musa, oleh Yusha, orang-orang Kan'an, menurut orang-orang Palestina. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih dulu, ya saya lebih dulu.
karena Kan'an lebih dulu daripada Israel. Tapi Israel itu menyampaikan kami ini perintah Tuhan, karena kami ini disuruh keluar dari Mesir, keluar dari penjajahan, fa'arsil ma'ya bani Israel. Dan itu sangat paham kebangsaan sekali. Orang sering mengira Nabi Musa itu hanya berpikir tentang agama, tapi sebetulnya Nabi Musa itu risalahnya adalah membebaskan bangsanya dari perbudakan. Jadi Nabi Musa itu punya visi tentang kebangsaan, karena Nabi Musa masuk pulang dari Madian menjadi nabi, masuk ke Mesir, menyampaikan risalah kepada Fir'aun. Itu salah satu tujuannya tidak hanya soal Islam, tapi itu tujuannya adalah membebaskan bangsa Bani Israel dari perbudakan. Caranya seperti apa? Ya dikeluarkan dari Mesir, makanya berbondong-bondong. Menurut riwayat 600.000 dibawa keluar dari Mesir untuk menuju ke Palestina, dan Nabi Musa tidak berhasil. Yang berhasil adalah muridnya, yaitu Yusha. Nah, sejak saat itu dia tinggal di sana sampai lahirnya Nabi Dawud, lalu Nabi Sulaiman. Lalu setelah Nabi Sulaiman itu pecah menjadi negara dua, yang satu hancur, yang satu kemudian juga hancur, dikalahkan oleh Babil dan seterusnya. Itu walhasil ketika Islam datang itu sudah nggak ada Yahudinya. Tapi karena Eropa kemudian gergetan, bingung dengan orang Yahudi, terus dikasih ke situ, dan sampai sekarang konfliknya itu. Baik ya. Dan sejak saat itu Israel itu menjajah, kalau hitungannya itu adalah dunia modern, ya Israel itu namanya menjajah. Kalau Israel ini bilang kami kembali kepada bumi perjanjian dulu ketika Nabi Musa. Tapi walhasil pokoknya itu kemudian ada orang Yahudinya, ada orang Palestina. Nah, selama ini itu tidak adil. PBB itu tidak adil. Berbagai keputusan-keputusan PBB itu tidak diindahkan oleh Israel karena punya backing Amerika. Makanya Islam itu harus kuat. Kalau nggak kuat ya dibuat mainan lah. PBB itu nggak berani sama Rusia ketika menguasai tanah mana? Ukraina. Ya kenapa? Ya karena yang menguasai itu adalah PBB. Tapi kalau misalnya Indonesia terus nyaplok Papua Nugini gitu, ya kira-kira PBB terus ngamuk. Tapi karena ya itu Rusia dan yang ini Amerika, ya diam saja. Makanya ya PBB itu perlu, tapi tetap sebagai anggota PBB itu harus kuat, biar kalau ada masalah-masalah dan kita masuk ke PBB itu ada kekuatan untuk menekan. Nah, kalau tanyanya itu bagaimana hukumnya Hamas tiba-tiba ngebom dan menjadikan porak-poranda, itu bukan awal perang, itu memang itu negara perang. Jadi kalau tiba-tiba ngebom itu ya memang negara perang, itu negara perang. Sebelumnya ya perang, sebelumnya dicaplok, PBB menang wae. Terus ana wong gregeten terus ngebom. Kan kita tidak bisa mengendalikan. Kalau misalnya ya, mohon maaf ya, di Jawa tiba-tiba dicaplok mana ada orang yang nafasnya panjang, tapi kan kita tidak bisa menjamin seluruh orang Jawa Timur itu nafasnya panjang semuanya. Kan tiba-tiba ada yang gelunduk, gregetan, ada itu. Nah, yang tidak sabaran itu diantaranya ya Hamas itu, tapi itu bukan permulaan perang, itu memang negara perang. Itu memang negara perang. Hamas dengan Israel itu. Dan setiap hari itu Israel itu nyaplok tanah gitu loh. Dan itu sudah. Makanya ya itu ya sulit sekali. Nah, ketika kemudian kita itu simpati kepada Palestina, itu bukan berarti
kita judulnya simpati sama Hamas, kita itu simpati sama Palestina. Orang sekarang itu boleh tidak setuju dengan Hamas, tapi tidak mungkin tidak simpati sama Palestina. Ya. Hamas itu teroris, janganlah ya. Hamas itu Ikhwanul Muslimin, tapi menyebut teroris rasanya gimana gitu ya. Itu Ikhwanul Muslimin, orang Ikhwan, teman-temannya Ikhwan. Saya punya guru yang luar biasa, di penjara karena Ikhwan, karena ikut jadi panitia mendanai Palestina, itu di penjara. Ya, saya punya guru yang macam-macam ya, guru yang agak sekular ya punya, guru yang kewereng itu ya punya, mati karena membela itu ya ada, macam-macam lah ya. Saya agak takut kalau menyebut satu kelompok dengan ini kayaknya teroris, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Walaupun ya saya tidak setuju cara kerja Hamas itu ya, kalau ditanya kamu setuju enggak ya, saya enggak setuju. Tapi hari ini urusannya itu bukan Hamas, urusannya itu adalah Palestina. Sekarang ini urusannya Palestina, bukan sedang berbicara mengenai Hamas. Karena yang terdampak itu tidak hanya Hamas, yang terdampak itu semua. Palestina dan PBB itu diam saja, membiarkan itu. Amerika juga gimana gitu, itu walhasil itu melihat itu kayak gimana gitu loh ya, gitu ya. Rasanya ikut gergeten, rasanya ikut apa, rasanya ikut ya. Tapi kalau ditanya secara pribadi, kamu setuju enggak dengan Hamas? Ya, saya tidak setuju dengan Hamas. Cara kerja Hamas tidak setuju ya. Hamas itu susah untuk mendapatkan simpati dari negara-negara sekelilingnya. Kenapa? Ya orang sekelilingnya itu juga takut. Mesir itu juga takut sama Hamas. Kalau dia besar juga takut, karena itu berdekatan. Sama dengan misalnya Brunei itu jadi negara Ikhwan, kan kita juga takut, karena ya deket-deketnya ya nanti bisa jadi Ikhwan, terus cara berpikirnya agak aneh, bertentangan dengan gaya berpikirnya kiai-kiai yang selama ini itu kan agak gimana gitu ya. Tapi sekarang saya kira persoalannya tidak sedang bicara mengenai Hamas, tapi ada satu ketidakadilan yang dilakukan secara terang benderang di dunia ini. Dan itu semua resolusi PBB itu seperti hilang karena ada kekuatan Amerika. Ya harus kita harus bicara soal ini itu ya. Gitu. Tapi per hari ini persoalannya bukan Hamas. Persoalannya adalah Palestina secara umum, Amerika secara umum, kebijakan-kebijakannya, Israel yang ngawur. Itu saya kira ya, itu soal Palestina. Ya ada sejumlah buku yang bisa kita baca mengenai sejarah konflik di Palestina. Ya. Baik. Apakah itu kader ISIS? Enggak ya, itu bukan kader ISIS ya. Tapi ada kemiripan-kemiripan. Ikhwan lah, Ikhwan bukan ISIS. ISIS itu lebih parah. Banyak Ikhwan yang mengatakan negara itu tidak harus jadi satu. Boleh ada negara Mesir, ada negara Ikhwan. ISIS tidak bilang begitu. ISIS hanya punya satu negara. Makanya begitu ISIS berdiri, ada orang Indonesia yang beat, ada orang Malaysia yang beat ya, karena dia hanya punya satu negara. Sama dengan Hizbut Tahrir. Ya agak ada kemiripan, tapi itu ada banyak hal yang berbeda ya. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, matur nuwun. Mohon maaf atas segala kekurangan.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.